Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru, calon guru penggerak seluruh Indonesia? Perkenalkan, nama saya Haslina dari SD 17 Impres Galung-Galung, Kabupaten Majene. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya pada modul 1.4, yakni budaya positif. Perkenalkan, mereka berdua adalah fasilitator dan pengajar praktis saya, yaitu Bapak Edi Andriana dan juga Bapak Benyamin Bode Rumimbo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk hadir di tempat ini guna mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya modul titik 1.4. Salam dan salawat tanpa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Semoga kita senantiasa berada dalam usaha beliau di hari akhir kelak. Amin. Baik Bapak Ibu, kembali lagi saya mengucapkan mohon maaf karena saya meminta waktu Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan diseminasi materi yang saya dapatkan pada pelatihan guru penggerak angkatan 7, yakni tentang penerapan budaya positif. Nah, saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah sekarang mengenai materi tentang budaya positif ada konsep utama, ada 7 konsep utama yang akan saya bahas hari ini Bapak Ibu. Yang pertama tentang paradigma belajar, kemudian yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia, yang keempat tentang motivasi perilaku manusia, selanjutnya tentang posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi ini konsep utama yang akan saya paparkan hari ini. Ada 7 konsep utama yang berkaitan dengan budaya positif. Selanjutnya, nah yang pertama tadi tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Bagaimana sih pembelajaran yang berkaitan dengan paradigma baru itu? Apalagi sekarang kita sudah menuju ke kurikulum merdeka, ya. Untuk saat ini untuk sekolah kita kelas 1 dan kelas 4 sudah menggunakan kurikulum merdeka, dan untuk kelas-kelas selanjutnya akan menuju ke sana juga akan melakukan hal yang sama. Barangkali untuk tahun ini dilanjutkan dengan kelas 2 dan kelas 5 Bapak Ibu. Nah, yang bagaimana itu pembelajaran yang paradigma baru? Yang ini. Pembelajaran yang paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya apa? Pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa.
profil pelajar Pancasila ini yang erat kaitannya sekarang dengan kurikulum merdeka. Walaupun pada kurikulum 2013 juga ada tentang karakter, tapi sekarang untuk kurikulum merdeka lebih diperkuat lagi dengan profil pelajar Pancasila. Yang mana itu ada enam profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi diharapkan peserta didik kita atau siswa kita mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Ya, keenam profil pelajar Pancasila ini masing-masing profil memiliki masing-masing dimensi profil pelajar Pancasila memiliki elemen-elemen yang berbeda. Dan saya yakin di sekolah kita sudah melakukan ini sebenarnya. Tapi yang kita lakukan itu masih perlu dibudayakan, mau diperkuat lagi berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, next. Nah, sekarang kita ke disiplin positif atau budaya positif. Kita biasa mendengar kata disiplin. Nah, kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin, kira-kira yang terbayang di benaknya Bapak Ibu itu, di pikiran Pak itu apa itu tentang disiplin? Ya, apa yang terbayang di tepat waktu? Hadir tepat waktu, ya. Yang terbayang di benak itu hadir tepat waktu, mematuhi tata tertib, dan kemudian patuh dengan peraturan, dengan hadir tepat waktu itu, kemudian teratur. Nah itu penafsiran kita selama ini. Nah, namun kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau kita tidak disiplin, pasti kita dihukum, ya kan? Kita biasa menghubungkan seperti itu, ya. Ya, sering kita hubungkan yang hukuman. Padahal itu sebenarnya berbeda, karena belajar tentang disiplin itu, apalagi disiplin positif tentunya, ya, tidak harus dengan kita memberikan hukuman, tidak harus dengan kita mengancam anak-anak atau kita mengajak mereka untuk melakukan kedisiplinan, tidak harus. Tapi itu hanya merupakan salah satu alternatif, atau bisa dilakukan, bisa juga tidak. Kalau perlu kita mengharapkan tidak usah dilakukan dengan ancaman. Tentunya kita mengharapkan dengan disiplin, tindakan disiplin yang dilakukan oleh anak kita, siswa-siswa kita itu lahir dari dalam hati, ya, dari dirinya sendiri, tanpa perlu takut ditegur, diancam, atau diberi iming-iming hadiah misalnya. Ya, kita mengharapkan tentunya lahir dari diri pribadi siswa tersebut. Ya. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasa dari disiplin sekali, tidak bagus. Padahal belum tentu. Sebenarnya itu pemikiran kita yang masih pemikiran yang tempo dulu, ya. Ya, itu yang mau diperbaiki sebenarnya mindset kita, pemikiran kita. Next. Ya, ini. Jadi disiplin positif itu merupakan unsur utama untuk membentuk budaya positif. Tentunya budaya positif itu bisa diterapkan di sekolah kita. Ya, tentunya kita berharap, bercita-cita agar di sekolah itu bisa melakukan budaya positif. Ya, kalau bisa mulai dari sekarang dan seterusnya.
Saya yakin sebelumnya kita sudah melakukan, tapi dengan kegiatan diseminasi ini, pemahaman kita bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih bertambah lagi dengan diterapkan tentunya dengan secara kontinu atau berkesinambungan tentang budaya positif itu di sekolah kita. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah tentunya kita melaksanakan budaya positif itu, tentunya kita mengharapkan anak-anak kita atau siswa kita memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal, ya, nilai-nilai kebijakan yang universal yang bersifat menyeluruh, bukan hanya sebenarnya di sekolah yang melakukan itu, tapi seluruh anak melakukan nilai-nilai kebijakan itu, bisa melakukan nilai-nilai kebijakan itu, dan kemudian mampu memiliki motivasi intrinsik. Itu tadi saya katakan, motivasi dari dalam, dari diri sendiri peserta didik kita, bukan motivasi yang dari ekstrinsik. Kalau ekstrinsik tadi dari luar, contohnya tadi nanti diancam, nanti anak tak diiming-iming hadiah, ayo siapa yang paling cepat saya kasih hadiah permen misalnya. Nah, itu motivasi ekstrinsik. Hendaknya hal-hal seperti itu seharusnya dikurangi, kalau perlu tidak dilakukan. Apa aja yang dilakukan yang motivasi ekstrinsiknya dari dalam diri anak tersebut untuk mau berlaku baik, untuk mau melakukan hal-hal positif, ya, tanpa disuruh lagi, tanpa dipaksa dan seterusnya. Baik, ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran seperti tadi ini, kesadaran untuk memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa iming-iming, ancaman maupun hukuman, seperti tadi yang saya bahasakan, ya. Next. Nah, ini Bapak Ibu, contoh nilai-nilai kebajikan yang universal, yang berlaku menyeluruh. Ya, yang seperti apa itu contohnya? Ini cuma sebagian kecil. Tanggung jawab, kasih sayang, jujur, percaya diri, sabar, rajin, dan lain-lain. Nah, ini contoh nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai ini terdapat semua dalam profil pelajar Pancasila. Meskipun yang saya perlihatkan tadi cuma 6 elemen dasarnya, tapi ada dimensi-dimensi dari elemen itu yang terinclude masuk ini. Ini hanya sebagian kecil. Banyak yang lain. Jujur, percaya diri, disiplin, bertanggung jawab, dan sebagainya. Ya, ini contoh-contoh nilai. Tentunya kita mengharapkan anak-anak kita, peserta didik kita memiliki bisa melakukan hal seperti ini, bisa bertanggung jawab akan tugas yang diberikan, bisa berlaku jujur. Contoh saja misalnya penerapannya di kantin, ya, ketika anak membeli permen dengan harga misalnya 500, dia ambil 3 misalnya, ya, dia harus menerapkan kejujuran. Yang mengatakan, ya, kalau ambil 3 jangan bilang ambil 4 dan bilang 3, itu sudah berarti tidak jujur. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita harapkan dapat diterapkan di dalam sekolah kita, di lingkungan sekolah kita. Next. Nah, tadi komponen utama dari budaya positif selanjutnya yang ini, tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi semua orang itu pasti memiliki kebutuhan dasar. Bukan hanya anak, bukan hanya peserta didik, tapi kita pun orang dewasa sebagai guru, kita juga pasti memiliki kebutuhan dasar. Dan inilah kebutuhan dasar yang kita inginkan. Ya, yang pertama, bertahan hidup. Ya, kebutuhan untuk bertahan
bisa makan, ya, bisa memenuhi pakaian, membeli baju baru, bisa memiliki rumah dan sebagainya. Ini kebutuhan yang pertama tentang kebutuhan bertahan hidup, ya. Kemudian kebutuhan yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi tentunya kita ini disayang kan, sayang oleh suami misalnya, disayang oleh anak, ya. Kemudian bisa diterima di mana? Diterima di dalam lingkup keluarga, di dalam lingkup masyarakat, atau di dalam lingkup sekolah kita diterima, keberadaan kita diakui oleh mereka. Nah, itu salah satu kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Ya. Mohon maaf kalau tampilan slide saya ada sedikit yang kurang keren, ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ingin diakui kemampuannya. Misalnya bisa membuat sesuatu yang berguna. Oh, kita mengharapkan kemampuan kita itu misalnya dihargai, ya. Kita diakui orang, oh itu si ibu ini pintar buat kue misalnya. Tentu kita mengharapkan seperti itu kan, kebutuhan untuk kemampuan, pengakuan atas kemampuan yang kita miliki, atau kebutuhan penguasaan, atau sebagai seorang pemimpin misalnya memiliki loyalitas, oh mampu dihargai atau dinilai oleh masyarakatnya dan sebagainya. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat, kebebasan. Kebebasan dalam hal untuk memilih apa yang kita inginkan. Kita bisa menyuarakan pilihan kita. Oh, contoh kecil, misalnya tentang makanan. Kita misalnya makanan favorit nasi goreng. Kan kita bisa memilih, oh saya mau nasi goreng karena saya suka. Ya, saya tidak suka coto misalnya. Ya, kita memiliki kebutuhan itu, bebas untuk memilih sesuatu. Kemudian yang terakhir, kebutuhan dasar akan kesenangan. Merasa senang, merasa happy. Bahkan kan ada sekarang istilahnya itu ibu-ibu kalau mengatakan, kalau banyak kegiatan di rumahnya, banyak beban pekerjaan di rumahnya, dia selalu ada yang mengatakan, ibu ini butuh healing, ya, butuh refreshing, butuh jalan-jalan. Nah, ini masuk di sini, kebutuhan akan kesenangan. Jadi kita harus penuhi, jangan kita serius terus. Tidak ada jalan-jalan, tidak ada refreshing, tidak ada healing-healingnya. Ya, kenapa kita harus penuhi? Karena ini merupakan kebutuhan kita. Kalau tubuh kita nggak mau, barangkali otak kita mau fresh, ya. Jadi harus sinkron, harus dipenuhi kebutuhan ini. Bertahan hidup, kasih sayang dan merasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan atau kebahagiaan, sama saja. Next. Ya, ini konsep yang selanjutnya tadi, konsep ketiga, tentang motivasi perilaku manusia. Gimana memotivasi untuk berperilaku? Ya, apa sih motivasi itu? Ibu-ibu, ada yang tahu apa itu motivasi? Ya, dorongan yang timbul. Ya, dorongan yang timbul dari dalam diri kita, ya, dari dalam, dorongannya itu dari dalam, tidak disuruh sama orang, tidak karena kita disuruh, tidak, tapi dari dalam. Jadi motivasi itu keinginan atau dorongan yang timbul dari dalam diri kita atau dari dalam diri seseorang, baik itu seseorang tersebut sadar ataupun dia tidak sadar, dalam melakukan sesuatu tindakan dengan tentunya dengan tujuan tertentu yang diinginkan. Jadi dia termotivasi. Misalnya saja kita menginginkan siswa kita misalnya cerdas,
Ya contoh ya, kita menginginkan siswa kita cerdas. Pasti tujuan kita ingin supaya siswa tak cerdas. Maka motivasi, dorongan yang timbul dari diri kita bisa saja, oh dengan seperti itu saya harus melakukan pembelajaran yang menantang, pembelajaran yang menarik, saya harus menggunakan alat peraga yang lebih kreatif lagi, saya harus menggunakan metode-metode yang lebih bagus lagi, supaya tujuan saya tadi ingin membuat siswa saya cerdas bisa terjawab, bisa terpenuhi dengan motivasi yang saya lakukan dari diri sendiri misalnya, tanpa disuruh sama bapak kepala sekolah misalnya atau bapak pengawas misalnya, tanpa menunggu perintah atau arahan, langsung kita bergerak sendiri, termotivasi untuk melakukan sendiri. Ya. Nah sekarang mengenai motivasi perilaku manusia, ini yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Cara kita memotivasi, yang pertama kita hindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, sedapat mungkin. Ya, murid yang seperti apa itu? Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum atau merupakan motivasi eksternal. Ya. Jangan melakukan motivasi diri, melakukan sesuatu karena kamu takut dihukum. Tetapi lakukanlah itu dengan sendirinya. Tidak usah takut, saya harus cepat datang, misalnya siswa seperti itu anggapannya, saya harus cepat datang deh, saya misalnya dapat hukuman. Tidak, tapi hendaknya cepat datang karena memang dia mau cepat datang, bukan karena takut dihukum, tapi memang dari dalamnya saya harus bangun cepat. Ya. Kemudian selanjutnya mendapatkan imbalan ini tadi, karena melakukan hal-hal baik atau motivasi atau perilaku itu karena dia mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang. Ini juga tidak boleh. Sedapat mungkin dihindari. Ya, karena kita mau dipuji, karena kita mau diberikan imbalan atau reward, kita melakukan perilaku-perilaku yang baik. Ini juga tidak baik. Karena ini termasuk dalam motivasi ekstrinsik juga dari luar. Ya, sama tadi yang pertama dengan motivasi intrinsik juga dari luar itu. Yang mana yang diharapkan? Yang berwarna kuning. Ya, bagaimana kita menghargai nilai-nilai kebajikan diri kita sendiri. Ya, seperti apa tadi nilai kebajikan itu? Ya, seperti tadi jujur, apalagi tadi disiplin, tanggung jawab, kerja keras dan sebagainya. Ya, murid melakukan itu karena mereka sadar akan nilai-nilai kebajikan pada dirinya, dan hal ini merupakan motivasi yang berasal dari dalam atau motivasi intrinsik. Next. Ya, ini yang salah ini. Konsep disiplin dengan identitas yang sama. Ya. Kita melakukan disiplin dengan konsep ini ya. Tidak bilang tuang kelas 4 gagal maning. Ya. Ini yang gagal. Ya. Menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa. Kita melakukan disiplin dengan cara ini gagal. Kedisiplinan yang kita lakukan kurang tepat. Ya. Kalau kita melakukan hukuman, kita menjadi membuat anak-anak takut, kemudian menyakiti anak-anak baik fisiknya maupun psikisnya. Ya, ini hendaknya dikurangi. Ya. Kemudian ini juga yang warna kuning yang memberikan penghargaan bisa merusak hubungan. Yang mana itu bisa merusak hubungan? Misalnya dipuji si A, si B menjadi cemburu, buang, itu terus pilih kasih. Nah itu berkaitan dengan merusak hubungan. Otomatis si A dan si B tadi menjadi renggang hubungannya karena merasa pilih kasih ya. Mematikan kreativitas, seperti contoh yang mematikan kreativitas. Siswa tak mau berbuat, ada kegiatan misalnya, siswa tak mau berbuat sesuai dengan nalar dia, sesuai dengan kemampuan dia. Dia berkreasi lah sesuai
sesuai dengan apa yang menurutnya hasil imajinasinya. Tapi kita langsung patahkan. Salah kok. Tidak begitu, kasih begini. Padahal hal itu sebenarnya salah. Yang kita lakukan justru kita mendorong, ya mengarahkan anak itu. Ya bagus, bagaimana lagi? Nak coba kembangkan, kasih bagaimana lagi? Nah itu tidak kita langsung patahkan apa kreativitas yang muncul pada diri anak. Harusnya kita mendorong atau mengarahkan kreativitas itu. Kemudian selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Itu semua adalah produk gagal dari konsep disiplin. Yang mana yang produk berhasil kita bagikan. Ya, ini yang berhasil. Ya, maaf ya, ini yang berhasil. Ya. Ini yang berhasil. Namun yang paling berhasil adalah yang berwarna kuning. Ya. Kalau yang warna hitam, warna putih juga berhasil, cuman belum maksimal. Ya. Dan bagaimana itu yang dilakukan konsekuensi? Berikan konsekuensi. Yang mana penguatan jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan, selalu mengamati, memperhatikan itu bagaimana kelanjutannya. Kemudian memberikan stimulus atau respon. Ya, seperti apa yang stimulus? Contohnya bagus, itu sudah termasuk stimulus itu. Jempol, mantap, bagus, kembangkan, nak, kamu pasti bisa. Dan itu termasuk stimulus. Ya, ya. Kemudian murid menghormati peraturan. Kemudian berikan waktu untuk memenuhi kesalahan. Ini belum maksimal. Yang mana Ji? Yang paling maksimal adalah dengan melakukan yang namanya restitusi. Ya, ketika kita sudah melakukan restitusi, ya, ini seorang guru sudah melakukan restitusi, ini maka akan berdampak pada diri dari peserta didik kita. Yang mana itu? Peserta didik kita akan menjadi bertanggung jawab, kemudian menjadi fokus pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan juga orang lain, kemudian teori kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saya yang berbicara di depan sudah melakukan ini? Saya pun baru menuju ke sana. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan ini. Saya belum maksimal, ya, melakukan ini belum maksimal juga. Kita sementara menuju ke sana. Mudah-mudahan bisa. Next. Ya, ini tadi yang saya katakan tadi, restitusi yang paling puncak, yang paling bagus, ya, yang kita lakukan, yang kita terapkan. Yang bagaimana itu restitusi? Ini. Restitusi menurut Gosen, seorang ilmuwan, ya, seorang ilmuwan dari luar negeri. Beliau berpendapat bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi saya ulang kembali, menurut dosen, beliau adalah ahli bidangnya, ya. Beliau mengatakan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik atau bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan sehingga dia bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu restitusi. Ya, meskipun dia melakukan kesalahan, tetapi cepat disadarkan. Ya, cepat disadarkan kesalahannya, kemudian diperbaiki dengan kembali melakukan hal-hal yang baik dengan kesadaran sendiri tentunya dari dirinya sendiri untuk kembali ke hal-hal yang baik dan kembali
ke kelompok mereka dengan karakter yang tentunya lebih kuat lagi, lebih bagus lagi. Tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Tuh. Kemudian apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya ada 4. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan karena kita merasa bersalah menebus, mau mengganti karena merasa bersalah, tapi mau belajar, mengambil manfaat atau ya bagaimana istilahnya, refleksi diri lah ya dari kesalahan yang pernah dibuat supaya tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungannya tentunya dengan sesama, dengan rekan-rekannya, ataupun dengan lingkungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan, tidak dipaksa, hanya diberikan win-win solution, tawaran, tidak dipaksa. Karena tadi kalau kita memaksa berarti tadi produk gagal tadi kalau kita memaksa mereka, kita tidak paksa. Kemudian keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu adalah ciri-ciri dari restitusi. Ya. Oke, saya lanjut. Nah ini posisi kontrol. 5 posisi kontrol restitusi. Saya yakin kita semua pernah berada di posisi ini. Ayo, mari kita sama-sama bercermin pada diri kita, refleksi. Kita semua pasti pernah berada di posisi ini. Ya, ada 5 posisi kontrol dari restitusi tadi. Ada 5 posisinya. Yang pertama, penghukum. Posisi kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Coba, kalau tuan kelas 5 berada di posisi mana kira-kira? Kalau tuan kelas 5 bisa menebak, tuan kelas 5 berada di posisi mana? Ya? Apakah bisa pernah berada dalam posisi pertama? Pernah berada pada posisi kedua? Pernah juga. Posisi ketiga? Ya. Ya. Posisi keempat? Mantap. Ya. Dan yang terakhir posisi manajer. Dari kelima posisi kontrol ini yang paling bagus, yang paling jempol sebenarnya ini manajer. Bagaimana itu kalau manajer di perusahaan paling ribet deh? Masih ada di atasnya, ya masih ada. Yang jelas bagus di posisinya kan? Ya. Posisi manajer yang paling bagus untuk kita lakukan. Ya, sedapat mungkin kita menghindari ini. Ya, kalau toh belum bisa 100%, ya kita lakukan bertahap lah. Ya, kita lakukan mengurai secara perlahan-lahan. Ya, ya seperti apa itu? Yang seperti apa? Next kita lihat. Yang bagaimana contohnya? Posisi kontrol restitusi. Nih, contoh ini saya rancang contoh penerapannya tadi yang kelima posisi kontrol. Kasusnya karena terlambat datang. Ya, seorang anak yang terlambat datang ke sekolah. Posisi kontrol yang pertama tadi penghukum.
Uang kecewa sama kamu. Nah, jadi yang kita mengatakan seperti itu akan muncul dari dirinya anak ini. Merasa aku rasa terbeban, aku rasa salah kan. Ya, karena kita sudah mengatakan saya kecewa. Terus terang saya kecewa sama kamu karena kamu melakukan seperti itu. Ya, itu adalah contoh pembuat rasa bersalah. Ya, yang ketiga, teman. Ya, sambil dirangkul misalnya, udah terlambat. Ayo, yang tertib dong. Buat uang bangga padamu atau buat ibu guru bangga padamu. Ayo yang tertib, jangan begitu, tertib ki. Ayo buat saya bangga, buat orang tua tak bangga. Nah, itu contoh yang posisi teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Dengan kasus tadi masih kasus yang sama, terlambat datang ke sekolah. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Kalau kamu melanggar, apa konsekuensinya? Itu pemantau. Nanti dia menjawab, oh anu puan deh, anu mak siapa mak? Misalnya, anu deh, nanti mak keliling misalnya. Dia sendiri yang menentukan apa konsekuensi dari kesalahannya tadi. Itu yang pemantau. Nah, yang terakhir yang saya katakan tadi dari yang ke semua posisi kontrol, hendaknya kita melakukan yang manajer. Contohnya seperti ini. Ketika anak terlambat datang, apakah kamu sudah tahu apa kesalahanmu? Sudah, misalnya sudah puang, saya sudah tahu. Nah, kira-kira bagaimana caramu kalau kamu memperbaiki kesalahanmu? Oh, nanti dia jawab sendiri. Akan muncul dari diri sendiri, dia jawab sendiri. Oh, anu puang, tidak mau terlambat datang puang, misalnya. Oh, tidak mau begadang. Saya tidak mau lagi begadang. Saya tidak mau terlambat datang lagi. Saya mau cepat-cepat misalnya bangun. Nah, itu alasan-alasan itu, cara-cara yang disampaikan oleh sang anak itu kan muncul dari dirinya. Tidak disuruh, bukan, jadi tidak disuruh, tapi mereka spontanitas muncul dari dirinya. Nah, itu yang diharapkan. Jadi hendaknya kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, bukan berarti saya pun pernah melakukan itu. Ya, kalau lagi hilaf lagi. Ya, tapi yang diharapkan kita berada dalam posisi kontrol manajer. Ya. Oke, kita next Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan tadi restitusi tadi untuk menumbuhkan restitusi tadi itu yang kita harus lakukan dengan melakukan keyakinan kelas. Kita menumbuhkan atau kita membuat keyakinan kelas di kelas tak masing-masing, seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya. Saya sudah lakukan sebelumnya di kelas saya. Ya, jadi saya mengharapkan apa yang didapat ini juga bisa dilaksanakan di kelasnya Bapak Ibu dengan melakukan keyakinan kelas. Kira-kira apa? Apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang dianggap baik yang dapat diterapkan di kelas kita ataupun di lingkungan sekolah. Hal-hal yang dianggap baik oleh sang anak, kita membuat keyakinannya. Apa-apa yang dianggap baik. Jadi kita menyuruh anak untuk memikirkan kira-kira apa. Anak-anak di kelas saya sudah ada yang menulis jujur. Oke, kamu buat keyakinan kelas jujur ya. Oh, ada juga yang mengatakan melakukan piket dengan tanggung jawab, datang tepat waktu semua jawaban siswa saya, keyakinan kelas yang disusun atau yang dibuat siswa saya bervariasi. Ya, mereka melakukan itu. Ya. Nah, setelah itu dengan membuat keyakinan kelas, nanti saya perlihatkan Bapak Ibu apa manfaatnya. Tipe lagi ya. Ada tipe lagi tulisannya. Apa manfaatnya? Ya,
kita atau anak-anak bisa menjadi lebih baik setiap saat. Sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Kemudian kembali lagi tadi bisa muncul dorongan atau motivasi dari diri anak-anak tersebut untuk tentunya melakukan hal-hal yang lebih baik tadi tanpa dipaksa, diajak, dipengaruhi, diiming-imingi hadiah dan sebagainya. Ya, dan diharapkan itu dengan keyakinan kelas yang kita lakukan. Ya. Kalau di kelas saya melakukan itu saya menempel karton manila. Kemudian setiap anak setelah saya jelaskan bagaimana itu membuat keyakinan kelas, bagaimana contohnya, saya bagikan kertas, ya kertas yang berwarna yang biasa ditempel-tempelkan, saya bagikan yang menarik warnanya, saya bagikan baru dia tulis sendiri di situ apa maunya, apa keyakinan kelas yang dia tulis, satu orang satu. Setelah itu dia tempel di kartu manila, kemudian setelah selesai dipresentasikan apa hasilnya dan disepakati apa yang mereka tulis itu, hal-hal baik yang mereka tulis disepakati menjadi keyakinan kelas untuk dipatuhi bersama, untuk dilakukan, diterapkan di dalam kehidupan, baik itu di kelas, di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Ya. Selanjutnya, nah ini berkaitan dengan segitiga restitusi tadi. Ya, ini ya ada 3 restitusi. Ya. Langkah yang dilakukan untuk menangani tadi itu ada 3 restitusinya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini yang di bawah ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini. Ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dan ini. Ya. Dan seperti apa itu menanyakan keyakinan? Bagaimana itu validasi tindakan yang salah atau menstabilkan identitas. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Ya semua orang pasti kita beranggapan karena kalau semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, betul tidak? Iya. Kalau kita mengatakan saya tidak pernah terlambat, tidak masuk akal. Pasti pernah, walaupun tidak sering misalnya, ya pasti pernah melakukan karena semua orang pasti melakukan itu. Ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tindakan yang kita lakukan itu kita validasi dengan menanyakan apa alasannya. Kenapa seperti itu? Misalnya siswa terlambat, akan kita tanya, kenapa terlambat Ki? Apa alasan tak terlambat? Otomatis terjawab, puan terlambat tak bangun, ibu gadang Pak tadi malam puan, misalnya ya. Itu masuk dalam tindakan validasi, memvalidasi tindakan yang salah. Setelah divalidasi, langkah terakhir adalah kita hubungkan yang keyakinan kelas yang disusun, keyakinan kelas yang disepakati kita hubungkan. Kita tanya, apakah dengan yang kamu lakukan melanggar? Iya, saya melanggar Pak. Saya salah. Alasan saya seperti ini. Nah, apakah kamu melanggar keyakinan kelas? Ya. Keyakinan kelas seperti apa yang kamu langgar? Oh, misalnya ini. Saya seperti ini kurangnya. Jadi tahapan segitiga sini saling berkaitan, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, atau menanyakan keyakinan kelas. Sebentar saya tayangkan video. Mudah-mudahan tayangannya tidak macet. Saya pernah mengambil video ini bulan 11 kalau tidak salah. Ternyata sudah habis. Kalau begitu saya tampilkan video dulu.
Mohon maaf ya. Saya skip saja. Sayangnya mohon maaf Bapak Ibu karena suaranya kecil, tidak kedengaran ya. Saya tidak tahu kenapa speaker tidak berfungsi dengan baik. Validasi berdasarkan keyakinan. Saya memperlihatkan satu saja kasus, jadi ini untuk kasus kedua ini. Sayangnya suaranya tidak kedengaran. Videonya sudah dikirim, sudah sampai di Kemdikbud. Skip saja Bapak Ibu. Ini saya skip saja ya. Kurang lebih seperti itu penerapan restitusi dalam tindakan atau kejadian-kejadian yang terjadi di kelas start maupun di lingkup sekolah. Ya, saya rasa dari saya cukup sekian. Barangkali sebelum saya tutup ada pertanyaan, kita bisa sharing, kita bisa diskusi kira-kira pertanyaan atau saran yang berkaitan dengan materi yang tadi saya paparkan.
Silakan kalau ada pertanyaan. Pas ya? Pas ya? Oke? Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya rasa untuk kegiatan diseminasi kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga, saya mengharapkan semoga apa yang saya share dari Bapak Ibu bisa dilakukan juga, bisa diterapkan juga di sekolah Ibu, di sekolah kita ini di SD 17 Intres Darul Galim, dan juga di dalam kelasnya Bapak Ibu, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa membudayakan hal-hal yang positif di sekolah, ya. Dengan melakukan yang mana tadi? Dengan melakukan nilai-nilai kebijakan yang diharapkan, tentunya yang lebih besar, dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah kita yang tercinta. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matikannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah baik. Hari ini saya akan memaparkan atau memperlihatkan materi tentang bagaimana membangun keyakinan kelas sebagai budaya positif. Ya, saya bilang membangun keyakinan kelas sebagai budaya positif. Jadi sebentar aktivitas kalian setelah kalian mendengarkan apa yang saya berikan, materi yang saya paparkan, sebentar kalian akan saya minta menempelkan atau membuat atau merancang keyakinan kelas, kemudian menempel pada karton manila yang telah saya siapkan. Ya. Namun sebelum hal itu dilakukan, terlebih dahulu pasti kalian belum tahu apa keyakinan kelas, apa keyakinan kelas itu, yang bagaimana itu contohnya, apa yang harus saya tulis nanti pada kalian tulis nanti pada lembar kertas yang saya bagikan. Oke, oleh karena itu silakan simak penjelasannya. Nah, apa sih keyakinan kelas itu? Apa sih budaya positif itu? Kita next. Nah, teman-teman sekalian, keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang dianggap baik yang dapat diterapkan di dalam lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Jadi hal-hal yang menurut kita baik, yang dianggap baik, yang bisa diterapkan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Itu adalah keyakinan kelas. Kemudian budaya positif. Kalau budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan dan kebiasaan yang berpihak pada murid untuk menjadikan murid menjadi lebih baik. Jadi antara keyakinan kelas dengan budaya positif itu berkaitan erat. Ya, berkaitan erat. Nilai-nilai kebajikan. Ya, seperti apa nilai-nilai kebajikan atau hal-hal yang baik itu? Nah, ada anak-anakku sekalian bisa menyebutkan contohnya, yang mana itu yang hal-hal yang baik yang bisa dilakukan atau nilai-nilai kebajikan yang bisa dilakukan. Ada yang bisa menyebutkan contoh? Ya, silakan. Jujur. Ya, jujur. Jempol. Bagus. Ada yang lain? Nilai kebajikan, jujur. Saling menghargai satu sama lain. Jempol. Bagus. Kalian sudah bisa menyebutkan yang mana sih hal-hal yang baik itu? Jujur, mengerjakan tiket dengan tanggung jawab, saling menghargai, itu salah satu contoh hal-hal baik yang diharapkan tumbuh dan berkembang dalam
merasa diancam, tanpa kalian diiming-imingi oleh sebuah hadiah hingga mau melaksanakan hal tersebut, tapi itu murni, tindakanmu itu murni dari dalam hati kalian. Oke, kita next dulu, perhatikan. Nah, ini tadi contoh hal-hal yang baik yang bisa dilakukan. Yang pertama, bersikap jujur. Yang kedua apa? Ya, seperti tadi yang dikatakan Najwa ya. Yang kedua, bertanggung jawab. Kalian lakukan dengan sendirinya, dari kesadaran kalian sendiri. Next, saling menghargai. Ya, betul. Yang tadi diucapkan oleh Pak Farul. Kemudian ramah. Kira-kira untuk apa? Untuk apa kita lakukan hal-hal baik itu? Mengapa kita mesti lakukan? Apa alasannya sehingga kita harus melakukan hal-hal baik itu? Jadi diharapkan ya yang kalian lakukan tadi itu menjadi budaya yang positif, menjadi budaya yang baik yang bisa diterapkan di sekolah. Ya, jadi hal-hal baik tadi menjadi budaya, sudah membudaya, sudah mendarah daging. Ya, di sekolah kita dilaksanakan di sekolah kita, kemudian yang dimana hal-hal tersebut mengandung nilai-nilai kebajikan, tentunya bisa diterapkan baik itu di kelas maupun di lingkungan sekolah, bahkan juga di rumah atau di masyarakat. Hal-hal seperti itu, nilai-nilai kebajikan itu bisa dilakukan. Ya. Next. Nah, sekarang setelah kalian memahami apa sih keyakinan kelas itu, yang bagaimana budayanya, bagaimana kemudian apa manfaatnya. Nah, sekarang tiba saatnya ibu guru akan membagikan kertas, ya, kertas berwarna-warni ini, cantik sekali warnanya ya. Kemudian kalian, saya minta menuliskan keyakinan kelas kalian pada kertas yang saya bagikan ini. Kemudian sebentar akan ditempelkan pada karton manila yang telah saya siapkan. Ya, jadi pada karton manila yang telah saya siapkan. Ya, jadi ya, keyakinan kelas seperti apa yang kalian yakini dan akan dilaksanakan di sekolah kita atau di kelas kita sehingga dapat tumbuh budaya positif di lingkungan sekolah. Sepakat hal itu bisa dilakukan? Oke, sekarang saya akan bagikan kertasnya. Sekarang silahkan kalian rumuskan keyakinan seperti apa yang akan kalian tempel sebentar di karton manila yang telah saya siapkan. Silahkan. Sekarang kalau sudah selesai kalian ibu minta menempelkan tulisan kalian pada karton manila yang telah saya siapkan. Jadi untuk yang sebelah sini berwarna hijau, kemudian yang bagian tengah berwarna pink, dan selanjutnya si yang satunya lagi berwarna kuning. Oke, saya persilakan dulu kepada kelompok satu, silakan. Ya, silakan tempel. Ya, terusin ke bawah ya. Sudah? Iya, aplaus dulu untuk semuanya. Nah, sekarang kita lihat keyakinan kelasnya. Oke, sekalian. Oke, di sini yang pertama dari Ananda Najwa, dia menulis jujur. Oke, beri aplaus dulu.
tanggung jawab. Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian mendengarkan nasihat guru, menggunakan topi saat upacara, sopan santun, melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab, mengerjakan tugas tepat waktu, dan yang terakhir keluar main ketika bel berbunyi. Saya kira itu keyakinan kelas yang telah dibangun hari ini. Semoga bisa diterapkan di dalam kelas maupun di luar kelas maupun di lingkungan keluarga maupun masyarakat ya. Saya rasa cukup sekian. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.